Halo guys, Waru Legend. Nah, jadi pada kali ini nih ya, kita lagi ada di Desa Kebarepan nih. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih, Za, apa arti dari Kebarepan itu sendiri? Kurang tahu sih, mending kita langsung tanya orang sini aja kali ya. Boleh. Yuk. Tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak. Alhamdulillah. Apa sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, jadi kami dari Diskominfo nih Pak, pengen tahu lah Kebarepan itu seperti apa gitu. Mungkin Pak dari sendiri gimana? Ya, jadi Kebarepan itu mengambil kata dari Ki Tuan Baret. Jadi kebetulan di abad ada dua versi ya, ada abad ke-14 dan ada yang mengatakan abad 16 bahwa di sini itu ada dipimpin oleh seorang tokoh putra dari Ki Bagusan, anak angkatnya yaitu Ki Agus Mungkat, dengan kebetulan mengambil nama karena kebetulan untuk anak angkat yang pertama, maka disebut Barep. Barep itu adalah anak pertama. Oh, Barep artinya anak pertama. Anak pertama. Jadi makanya mau kemana, berkunjung kemana, ke anak yang pertama, anak Barep gitu, makanya ke Barepan gitu. Oh gitu. Kisahnya seperti itu. Kayak itu artinya tuh. Oh, Ya. jadi Kebarepan tuh karena emang silsilah keluarga juga anak Iya, pertama. anak pertama. Dan Jadi pakai bahasa Cirebon juga. Betul. Jadi anak pembarep. Anak pembarep. Oke. Nah, kami juga penasaran juga nih Pak, ini kan berarti kantor desanya Kantor ya Pak ya? desanya. Nah, kita penasaran juga nih Pak. Kira-kira ada yang menarik nggak sih Pak dari kantor desa Ada apa Kebarepan aja itu gitu? sendiri Oh iya, gitu? memang kantor desa Kebarepan ini kami sepakat para sepuh, para kami pemangku aparat di sini menjaga melestarikan bangunan zaman dulu ya. Memang ini bangunan asli masih zaman dulu. Oh, iya sih. Renovasinya juga kami tidak boleh bangunan inti kita rubah-rubah. Ini masih bangunannya juga temboknya tebal. Terus juga pintu-pintunya, slot-slotnya masih asli zaman dulu. Masih asli ya Pak ya? Itu ada pintu koboi lah, istilah zaman dulu ada pintu koboi. Oh iya benar. Ya, jadi Kebarepan itu dulunya tahun 84, 82, 84 itu dimekar menjadi dua, yaitu di satunya Desa Pesanggerahan. Oh, di Pesanggerahan. Nah, ini Desa Kebarepan itu Desa Induk. Desa Induk di tahun 84 terjadi pemekaran. Oke. Jadi ini berarti judulnya ruangan apa nih Pak kalau ini Pak? Aula. Oh, aulanya ya Pak ya? Oke Pak, jadi selain aula ini nih Pak yang kesannya itu masih asli ya Pak ya? Nah, di kantor ini masih ada apa lagi Pak? Ya banyak sih, ada ruangan-ruangan, satu untuk ruangan khusus kepala desa, ada ruangan sekdes, ruangan sekdes. Ini Pak. Ini ruangan kepala kuwu, bapak kuwu. Di sini ruangannya. Dan nah ini ruangan saya kasih ini zaman dulunya. Ini zaman dulunya waktu masih belum dirubah. Ini dulu zaman dulu penjaraan. Jadi zaman dulu waktu tahun berapa ya? Itu balai desa itu ada namanya sebelum misalnya ada maling, ada apa. Nah, itu tidak langsung dibawa ke kepolisian. Nah, di sini ada penjaraan dulunya sini nih. Oh, berarti dikurung di sini dulu Dikurung ya, di sini Pak, ya? dulu. Cuman kita rubah karena sudah zamannya berubah. Bisnisnya hilang, dijadikan ruangan apa untuk perangkat desa gitu. Oh gitu. Ya. Terus juga kami juga memiliki ada ruangan pelayanan. Ruangan pelayanan di sana dari masyarakat, melayani masyarakat untuk pembuatan surat-surat itu ada di sana.
Dan kebetulan kita juga punya edukasi, yaitu pemanfaatan dalam rangka ketahanan pangan. Kita mencoba dengan menggunakan metode tabula pot. Jadi menanam buah, menanam tanaman cukup di dalam pot saja, tapi itu bisa hidup, bisa hidup. Dan kebetulan kita punya polybag lah. Ya. Kita polybag. Kebetulan kita punya ini ya, ruangan edukasinya khusus. Ada satu lahan yang kami gunakan, diibaratkan rumah hijau lah. Iya. Rumah hijaunya Balai Desa ada di posisi atas. Boleh lantai dong dua? kita Ya, lantai lihat 2. sekarang, Pak. Boleh, ayo silakan. Oh, di samping ada juga. Iya. Di luar. Oh, di luar juga. Tapi yang utamanya di atas ya, Pak? Luas banget ya. Ya. Ini tujuan program awalnya yaitu pemanfaatan perkarangan. Jadi dalam rangka ketahanan pangan, masyarakat Kebarepan yang tidak memiliki lahan ini bisa menggunakan metode ini, metode tabula pot. Jadi menanam buah, menanam sayuran itu tidak cukup luas yang diperlukan, Iya. sedikit aja itu Bisa perkarangan gitu ya. bisa gitu. Nah ini ada belimbing, ada kelengkeng, ada jambu, ada tomat, ada cabai. Kira-kira ada berapa macam jenis ya Pak yang ada tanaman yang ada di sini? Ada kalau nggak salah sih 10 sih ada sih. Ya, 10 macam. Lumayan ya. Tapi Pak, kalau yang mengelola ini semua itu biasanya dari PKK-nya Dan KWT. KWT-nya ya, kelompok wanita tani ya. Wanita tani, ya. Kegiatan untuk biasa menanam pohon ini biasanya apakah ada waktu-waktu tertentu atau Setiap hari Sabtu, Setiap hari Sabtu. PKK itu berkumpul di sini. Pagi hari senam-senam bersama dulu. Setelah senam mereka itu kumpul-kumpul, rapat-rapat, terus sambil ya ini memelihara merawat tanaman Ya, yang ada di sini ya betul. berarti. kan. Jadi kesiagaan desa. Jadi setiap ada kejadian apapun, ini pasti bunyi isyarat. Ada kentongan berbunyi. Dan tradisi ini kita masih pegang dan buktinya ada nanti di sebelah samping. Kita ngobrolin lebih lanjut di bawah ya. Ya. Nah ini wujud melestarikan budaya orang zaman dulu. Ya, ini saya jelaskan. Kita ini ada wujud ya, ada bangunan, ada wujud, ada kentongan besarnya di sini. Mungkin di semua desa mungkin nggak ada, mungkin Ya, ini unik hanya di Kebarepan. Jadi orang zaman dulu itu sebelum ada toa ya, sebelum ada pengeras suara, mereka untuk mengumpulkan masyarakat atau memberitahukan masyarakat ada bencana, ada sesuatu lah, itu dengan menggunakan alat ya. Maka kita itu masih melestarikan, di sini ada bikin kentongan. Jadi kalau setiap malam jam 12 malam pasti kentongan ini berbunyi. Oh iya. Ya. Itu Setiap malam Masih sampai Siapa saat yang- ini Pak. ada perangkat desa yang piket. oh gitu. Kirain Bunyi, ya sendiri. enggak. Ada manusianya sambil menjaga lingkungan, setiap jam 12 malam itu pasti kentongan ini berbunyi. Oh, benar. Dibunyikan lah. Ya kalau di desa-desa lain itu kayak di tiang listrik gitu. Ya, kita di kentongan. kentongan, Pak. Oh gitu. sebagai tanda bahwa sudah jam 12 malam. Jadi bagi masyarakat yang ingin bertahajud atau apa, atau pertanda wah ini sudah malam, anak-anaknya belum pada pulang, ini tanda. Oh tandanya ya, pertandanya Bunyi kentongan. Oke, siap. Terus ada bencana misalnya terjadi kebakaran, ada warga yang rumahnya kebakaran, atau misalnya ada banjir, pasti kentongan ini dibunyikan. Kentongan ini. Pak kalau boleh tahu. Ya, kalau untuk mungkin apakah pernah dibunyikan karena ada bencana alam dalam
beberapa waktu ini mungkin Banjir. banjir. Pernah berarti Pernah ya. banjir tahun Dalam kemarin waktu dekat. banjir. Oh gitu. Nah ini dari tahun berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Saya kecil sudah ada. Oh, Ya, saya kecil tuh sudah ada. 80-an ada Pak berarti Pak? Ada mungkin ya. Sebelum Ada. itu lah. Iya. Betul banget ya? Iya, saya kerja di balai desa. Saya lahir tahun 74. Ini sudah ada kentongan nih. Cuman memang ini sudah berganti ya. Udah kami ganti. Gitu. Tapi apa ya, filosofi kentongannya selalu ada. Masih ada dan bertahan ya Pak ya? Bertahan sampai sekarang. Oke, 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 siap. Nah, selain kentongan ini kan masuknya ke adat tradisi ya atau Tradisi, apa ya ya, maksudnya? desa ya. Nah, selain kentongan ini di desa Kebarapan ini ada apa lagi ya Pak? Satu ada ini yang biasa kami lakukan ya setiap tahun ya, dalam menghadapi musim tanam padi itu ada acara sedekah bumi atau diistilahkan kami hajat bumi. Hajat bumi. Oh. Itu setiap tahun kami mengadakan hajat bumi sebagai wujud bersyukur bahwa tanah kita yang kita injak itu subur gitu. Dengan edukasinya ya ada kesenian di situ, ada doa bersama di situ, ada pengajian di situ, terus ada santunan untuk orang-orang yang tidak mampu di situ. Setiap bulan Oktober ya. Oh, berarti bentar lagi ya Pak? Ya, akan sebentar ada lagi, ya. acara tersebut. Nah, untuk tahun ini rencananya tanggal berapa tuh Pak? Tanggal Berarti bulan depan ya berarti ya? Iya, tanggal 10, tanggal 11 ya. 11 Oktober. Oh, bentar lagi. berarti 3 hari, 3 hari. full gitu Pak? Iya, Itu berisi, tadi ada hiburan-hiburan gitu Ya, ada hiburan, ada apa istilahnya rohanianya ada pengajiannya ada. Diawali dengan doa bersama dulu, terus dilanjutkan dengan pentas seni. Nanti apa ya warga masyarakat baik yang kecil maupun yang remaja maupun yang tua nih ikut punya kreasi seni. Nanti ada panggung khusus. Panggung khusus kreasi seni oleh masyarakat nanti tampil di situ. Tampil di situ. Terus lagi nanti ada disambung besoknya itu ada jalan santai olahraganya. Terus nanti ada hiburan wayangnya siang malam gitu. Oh, oke. Iya gitu. Intinya mah bersyukur lah Pak ya? Betul kepada betul. bumi ya, Pak? Oke, siap. Jadi kita mengambil budaya filosofinya bahwa kita hidup di bumi. Satu yang pertama bumi harus dipelihara. Bumi harus dipelihara. Harus kita jaga dan sebagai selanjutnya kita harus selalu bersyukur. Benar. Harus bersyukur, guys. Itu yang kami pegang itu seperti itu. Oke. Siap Pak. Berarti untuk acara sedekah bumi itu sendiri apakah biasanya itu hanya diikuti oleh warga desa Kebarapan atau mungkin dari warga desa tetangga juga mungkin ada yang ikut atau ikut meramaikan gitu Pak? Khususnya sih memang warga Desa kita yang Kebarapan aja ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan warga sekitar juga ikut Ikut ya. meramaikan. Karena di acara hajat bumi ini pemerintah desa itu kita mencoba mengajak kepada masyarakat untuk bergotong royong di situ. Makanya ibaratnya untuk pendanaan kegiatan itu tidak hanya dari pemerintah desa, tetapi dari sebagian besar dari masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut bergotong royong, nyumbang, urunan untuk acara itu tuh gitu. Dan kami juga pemerintah desa itu dalam satu hari, satu malam itu buka dapur umum. Jadi kita tuh membuka seluas-luasnya warga yang ingin makan di balai desa ya. Silakan itu dari anak-anak, dari ibu-ibu, bapak-bapak itu. Dari mulai siang sampai malam. Oh gitu. Berarti sebelum ada program makan bergizi gratis Nah, ini kita sudah setiap tahun. Setiap tahun ya, Pak? Betul, setiap tahun. Setiap tahun. Keren. Iya itu. Oke. Dan itu sehari semalam juga. Sore Pak? semalam. Udah kenyang banget ya? Betul, itu sampai menghabiskan berapa kintal loh? Lumayan lah, hampir 2 kintal lebih ya kita tuh. Gitu tuh. Oke. Siap. Nah tadi berbicara tentang makanan-makanan ya. Nah di sini tuh ada makanan khas nggak sih Pak kalau dari desa Kebarapan ini? Ada sih, ada. Kita tuh di sini ada pedagang nasi jamblang yang produksi nasi jamblang. Terus ada apalagi tuh Pak Ekbang selain nasi jamblang? Ya, ada lengko juga. Ada lengko di sini itu ada. Tapi memang
rata-rata pagi. ya. Oh pagi ya nasi lengko. Pedagang nasi jamblang kita banyak di sini. Kita banyak gitu. Berarti ini yang dagangnya atau ada yang produksi besar-besaran terus di Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ada yang produksi, terus ada yang banyak pedagangnya, ada yang produksi sendiri dijual sendiri ada gitu. Ya. Oh gitu. Oke oke oke. Oh iya. Ya. Berarti ya selain tadi Selain tentang makanannya, makanan ya pasti Kebarapan ini punya potensi lain gitu. Nah ini apa Dari Pak? UMKM-nya UMKM mungkin, sendiri Pak. gitu Pak. Memang di Kebarapan itu punya potensi di UMKM Oke. karena di Kebarapan itu masyarakatnya kreatif ya. Jadi ada kerajinan alas kaki, alas kakinya itu sandal ya. Kerajinan alas kaki, ada sandal di sini, sandal yang dari spon. Terus zaman dulunya itu dari tahun kemerdekaan itu punya istilah sendal bandrol, sendal ban bodol. Oh, oke. Jadi ya sebelum ada spon ya, sebelum tahun 50-an ke sana kita itu masyarakat sini sudah membuat sandal, udah dari lama memanfaatkan dari ban-ban mobil bekas. Oh, limbah Ban ya mobil kita gitu. olah, kita dijadikan alas kaki yaitu sendal. Terus di tahun ini berubah, ada spon masuk, kita rubah menjadi pakai spon. Jadi sendal. Yang enteng, yang Oh, lebih iya, enteng, lebih bahannya yang lebih enteng gitu. Dan sampai sekarang ada kerajinan sandal di sini, ada kerajinan pelampung untuk jaring ya, jaring ikan, terus ada lagi tali ya, tali dari ban. Namanya itu Taliban. Taliban apa? Ya, Taliban ekstrim. Bukan negara. Oh, bukan negara, bukan kelompok. Oh, bukan kelompok, iya, maksudnya kelompok ya? Iya, kelompok ya. Jadi kita itu punya komunitas Taliban gitu di Oh, Kebarapan tuh. Oke. Ya. Unik. Itu biasanya dijual di mana ya Pak? Kalau sudah produksi gitu kalau di sini? Biasanya kalau kita itu kan di sini rata-rata produksi ya. Ya. Itu pedagangnya pada ngambil sendiri di Oh, sini. ngambil sendiri. Ya. Oke. Karena udah dikenal dengan desa yang memproduksi itu, jadi orang-orang mungkin pada datang ke sini langsung ya Pak ya. Betul. Oke. Siap. Oke, tadi kan Bapak mention ya Pak ya, ada tempat produksi. Tadi Taliban atau apa Pak yang Bapak mention? Ada sandal juga, Sandal ada juga ya? Taliban juga. Nah. Kalau mau melihat pelampung juga ayo. Oke. Boleh nih Pak, Kami kayaknya kita penasaran banget kali pengen ya. lihat juga gimana sih produksi langsung di desa Kebarapan Mbak, ini silakan. gitu. Oke, Pak. Enggak, silakan. Mungkin kita langsung ke sana ya? Iya, boleh. Tadi yang deket kita ke dulu ya, Pelampung dulu. ke Pelampung dulu ya. Oh, boleh. Rumah Paku. Jalan kaki aja ya. Siap. Ya. Memang sih sendal tuh sempat booming ya di 10 tahun belakangan. Cuman itunya waktu jadi enggaknya ya sampai sendal itu sampai terbukti sampai habis. Hanya beberapa orang saja yang sekarang masih aktif. Nah untuk hiasan ini ya sudah berjalan antara 6-7 tahunan. Ini juga akibat pandemi itu ya sempat berhenti dulu 2-3 tahun. Sekarang alhamdulillah Alhamdulillah lanjut berjalan lagi ya iya. industrinya. Alhamdulillah. Biasanya untuk ini nih, untuk apa tuh pesanannya dari orang punya usaha pengantin tuh. Les pengantin, ekornya ya. Nah, itu untuk kalau ini untuk ini ya. Di Pantai ini. Jadi di pantai itu, di laut tuh. Pelampung nih. Ya. Ya. Tapi bentuknya ya, macam-macam sih. Kemarin aja udah dibawa 21 unit untuk motor, perahu, mobil, sekarang nambah lagi ya. biasanya siapa yang pesen Pak? Dari mana biasanya? Dari yang kebanyakan dari yang di pinggir pantai gitu ya kayak Para pengusaha itulah jasa pariwisata. Nah iya Pak, nah, model kayak motor kayak gini biasanya berapa lama prosesnya? paling 2 hari. 2 hari bisa Satu unit 2 hari. 1 unit 2 hari. Ini yang agak robek sedikit. Iya banyak detailnya. Oh, benar sih. Iya. Bahannya joknya ya Pak ya. Iya. Oke. Biasanya dalam 1 bulan atau pesanan nih datangnya kapan gitu Abang? Biasanya sih menjelang tahun baru ya. Atau agak maju sedikit ke ini habis Idul Fitri gitu.
Kali ada order, ada pesan, misalnya nih, misalnya ada order pesan dari jasa-jasa untuk pariwisata di pantai, silakan datang ke Pak. Ya, boleh banget nih, nih. Pak AF pengrajinnya. Pak Aep dan Di- Bapak Aep apa ya? Ya, Pak. Nah, bagi kalian yang pengen bikin kayak ini motor-motoran nih, Ada yang buat perahu-perahuan. perahu-perahuan, bener dari ini berarti bahan bakunya karet kan? Karet. Karet semua. Nah, bisa pesan ke Pak Aep. Rumahnya ada di belakang desa, di belakang Masjid Desa Kebarepan. Oke. Makasih, Mbak. Terima kasih ya, Pak. Semoga lancar usahanya, Pak. Ya barangkali ada. Nah ini pelampung yang berwarna. Ini angkat barbel kuat kan? Fitness. Mau nyoba? Boleh, boleh. Boleh sok, ayo. Sok, ayo. Ya. Coba, coba. Yang keras. Wah, bisa nih, Pak. Oh, dorong bisa dah? Bisa dorong. Tembus. Ya. 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 Lihat tuh hasilnya. Pak, sepertinya bukan keahlian saya, Pak. Mbak, punten apa ya? Mbak, keting maning, Mbak? Maning dah? Ya, wis. Wah. Kita nggak bisa-bisa. juga ya ternyata. Oke. Gimana? Susah ternyata. Itu bisa. Gampang kan? Emang lemah aja sih, Pak. Pak, makasih ya, Pak ya. Bu. Makasih Pak Ranjo. Ini yang kalau ini yang pakai udah sedikit modern. Oh. Pakai mesin. Oh. Banyak ya industri rumahan di sini ya, Pak ya? Kayaknya hampir setiap rumah mungkin orang-orangnya pernah gitu ikut usaha. Oh, ada mesinnya. Nanti ininya Dibolongin ya itu tangannya. lagi pada istirahat. Pada istirahat sih kebetulan habis sholat Jumat. Ini juga pelampung juga. Pelampung buat jaring juga ya, Pak? Ya. Oh, gitu. Mungkin harganya juga beda. Lebih mahal ini ya, Pak ya, kalau nggak salah? Lebih mahal. Oke, Pak. Nah, sekarang lagi ada di mana nih, Pak? Ini di Blok Kajuwangsan, kebetulan di sini itu sentralnya pengrajin Taliban. Taliban. Kelompok Oke. Taliban. Kelompok Taliban. Nah, bukan kelompok yang itu ya. Taliban. Tapi ini beneran Taliban. Taliban. Produksinya dari ban bekas. Ya kita coba ya ke lokasi ya ke pengrajin. Kita silakan. Tuh. Nah ini Pak RW-nya. Kenapa ya? Ini prosesnya apa ya? Ya, Nah, biasanya dapat sehari itu dapat berapa nih kayak gini nih, Pak? Nah yang lebih jelas yang menjelaskan Oke, boleh. kartunya nih. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya sambil duduk aja sambil jongkok. Bapak Harto. Biasanya sehari dapat berapa, Pak? Kayak gini, Pak? Ya 40-50-an lah, 50. 50. 50 ikat. 50 ikat. 50 ikat. Oke, oke. Yang satu ikatnya berapa biji? Yang satu ikatnya itu 6.000. Harga lonjor. ini nih. Oh, Kalau yang satu lonjor itu tuh 20. 20 ya. Ini Iya. 20 ukurannya Ukurannya itu 2 meter ya. 3 meter lebih ya.
Kalau yang itu 2,5 meter itu 15.000. Oh, 15.000. Tergantung panjang pendeknya. Banyak pendeknya. Iya harganya tuh. Oke oke. Kalau yang pendek 6.000, isinya sama 20. Oh, 20. Nah ini Pak fungsinya buat apa nih Pak? Ini tuh Tali banyak balik, sih Pak. kegunaannya tuh buat ngikat itu tuh apa paralon yang bocor. Oh Terus oke. buat nelayan tuh. Nelayan buat ngikat-ngikat ya Pak ya Iya, pokoknya ya Pak ya. di perahunya tuh. Oke oke oke. Acar terus buat ngikat padi ya. Iya padi. Iya. Nah ini bisa nggak sih Pak ngikat pacar biar nggak kabur gitu Pak? Bisa. Supaya jangan lari-lari. Ya stay buat kita doang gitu Pak. Oh bisa ya Pak ya. Tapi ini yang kerjanya juga belum jadi-jadi ngiketnya. Oh gitu. Masih berjalan. Talinya dijual terus. Dijual terus sih. Bener bener. Ya. Nih, Siap, nih siap. ada cewek 2 loh, Mas Anto. Iya. Bening ya Pak. Kalau yang ini Pak, ban-ban bekas ini Bapak yang cari sendiri atau ada yang jual gitu langsung di sini Pak? Ada yang pemasoknya tuh. Oh, oke oke. Kalau bahan bakunya habis, tinggal bilang udah habis nanti dikirimin. Oh, oke oke. Ada pemasoknya ya Pak ya? Ini dari limbah pabrik besar ini, dari pabrik motor, ban motor yang ada di Tunggal. Raja Tunggal. Tunggal. Oke 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 oke. Ya jangan kaget ya, di sini ada kelompok Taliban. Ada Taliban bener ya? Pak, makasih ya Pak ya. Iya. Ya Pak. Iya. Kita ke sandal ya, ke sandal. Boleh. Yang di mana? Kalau belajar narik itu kalau yang nggak beres, Gimana nih? luar biasa. Tadi kan udah diproduksi Taliban ya Pak ya. Nah sekarang apa nih Pak olahan tali bukan olahan ban lagi ya atau olahan karet ya Pak? Ya. Ini di pengrajin sandal. Nah, ini sandal. Cuman ini khusus untuk sandal-sandal hotel. Hotel. Ya. Silakan, silakan. Oh, Sok. berarti ini ya. Ya. Sok masuk aja. Bu punten Ibu. Ini untuk hotel tuh, kan merek-merek hotel. Oh berarti ini udah pasti pesanan ya karena Ya, ini? ya. Nah, Soalnya beda-beda juga ya kan. betul, karena di sini sudah ada merek masing-masing sini. Request desain. request. Kalau dari misalkan desain berarti itu dari hotelnya itu ya. Hotel. Misalnya Jadi mau tinggal merek apa? nyetak. Betul, betul. Oh, oke oke. Nih produk asli Barpan Asli guys. Barpan. Jisan. Namanya ininya Tumaritis. Nama pengrajinnya. Tumaritis. Iya. Oh, oke. Kampung Tumaritis. Nah, ini bosnya nih. Ini bosnya. Bos ini nih bos ini Pak Doni ini, Pak Doni. Pak Doni. Yang kalau mau nanya-nanya silakan ke Ini Pak, saya mau nanya nih Pak. Ini biasanya kalau produksi kayak gini berapa pasang tuh kalau per hari? Itu, ha? Per hari bisa sampai 2000 2000 pasang ya berarti ya? pasang. Oh, oke. Nah, di sini kan saya lihat banyak banget ya Pak ya untuk yang kerjanya. Nah, berapa sih Pak kalau di sini untuk yang bekerja di sini gitu? Berapa orang? Berapa orang? Di sini itu ada berarti 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Sisanya di luar. sebagiannya di luar. Dibawa ke dibawa rumahnya ke masing-masing. Oh, gitu. Oke. Perakit di sini tuh kadang perakitannya saja. Iya. Oh, oke. Nah, iya. Nah, kalau untuk yang tadi kan ada 5 sampai 6 orang lah ya, Pak. Iya. Nah, biasanya per orang itu ditarget nggak tuh, Pak? Enggak. Oh, enggak ya, Pak. Berarti sedapatnya aja lah ya. Iya. Oke. Ini berarti Karena sistemnya harus kan di sini sistemnya borongan. borongan. Iya. Oke. Ini harus pesen dulu baru di Iya, produksi, PO dulu. produksi dulu ya, Pak. Oke. Jadi ini berapa tahapan sih, Pak?
kalau untuk satu sepasang terjadi gitu? Itu berarti pemotongan, terus pengembosan, perakitan. Kita Berarti sekitar 4 tahap. 4 tahap. Oh, oke. Di sini juga semua tahapan bisa di sini juga Di sini ya, Pak? semua. Nah, kalau Awalan di- dari sini. Kalau yang di rumah itu dia Udah bentuk embosan, tinggal ngerakit. tinggal ngerakit aja. Oh, gitu. Bau-bau lin ya, jangan kaget ya. Iya, sangat bau. Jadi campur bau karet yang kebakar karena itu kan sebelum Iya. dicetak ya. Openan Kan di pengembosan. open dulu. Berarti ini emang satu ukuran semua ya, Pak ya? Ya, size. Ini dari tahun berapa? Udah lama. Turun-turun soalnya. Oh, Ya udah lama lah, dari bapak masih remaja itu Oh, udah gitu. produksi sini. Ini generasi keempat. generasi keempat. Oh, selama banget ya? Dan ini salah satu pengrajin sendal yang ada di Kebarpan. Namanya Pak Sudirman. Pak Sudirman. Siapa? Biarpun Pak Sudirman ini memiliki kekurangan fisiknya, tapi beliau mampu menghidupi orang banyak di sini. Iya, benar-benar. Ya, ini menjadi pionir kita gitu. Oke, oke. Pak, nih, Pak. Iya, Pak. Tadi saya nanya, Pak, ini udah berapa lama? Kata anak Bapak udah lama banget. Nah, kalau dari Bapak sendiri tahu nggak, Pak, ini apa dimulai dari tahun berapa gitu, Pak? Ya kalau saya itu 2005. 2005-an. 2005-an berarti ya. Oh, oke, oke. Kalau bapaknya ini ya mungkin dari kecil. Oh, dari kecil. Oke, oke, siap, siap. Ini banyak tahap. Ya cuman yang tersisa kita-kita. Oh, berarti Gitu. di desa Kebarpan ini berarti cuma ada Masih apa ada. ya? Masih ada sih. Cuman udah sedikit. Udah sedikit ya. Dikarenakan ya tadi kita sebagai pengrajin kadang-kadang membutuhkan sentuhan, Tuhan. ya, sentuhan dari pemerintah daerah. ya. Karena kita juga ini kan produknya produk untuk sendal hotel. Jadi kalau pemerintah kita nggak bisa menunjuk kita aja sendiri susah. Karena di hotel Cirebon itu banyaknya konsinyasi, Pak. Jadi saya kepingin hidup ya keluar dari ada yang di Sistem Bandung. pembayarannya gitu. Ya. Tapi di hotel-hotel di Cirebon ini pesannya di sini atau? Enggak. Justru banyaknya tergantung processingnya dari Jakarta, nanti produknya dari Jakarta. Processingnya dari Bandung, nanti produknya, nanti ujung-ujungnya sih ke kita lari. Cuman prosesnya jauh dulu. Karena setiap saya tawarin itu mintanya konsinyasi. Kalau konsinyasi kan kita pengrajin semakin berat. Ya perputaran uangnya. Ya, karena kalau barangnya belum habis 3 bulan ya belum dibayar. Oh, gitu. Oke, oke. Oh, Berarti menunggu ya, Pak. kayak naruh kue ning warung. Nah, gitu Pak ya, sistemnya nah. gitu ya Pak ya. Oh. Bener. Tapi sementara ini udah ada peraturan bahwa hotel-hotel yang ada di Kabupaten Cirebon itu harus belinya apa harus Belum. mesennya ke UMKM Cirebon gitu ada. Belum. Belum ada. Masih belum ada ya, Pak ya, regulasi itu ya, Pak ya. Makanya saya butuh sentuhan dari pemerintah itu. Betul, betul. Oke. Ya Pak, mungkin itu aja ya. Makasih Pak udah diperbolehkan untuk melihat gimana sih proses dari pembuatan sandal. Terus dari kita juga mungkin jadi tahu nih apa aja sih di Desa Kebarpan ini produk-produk yang mungkin
ini menjadi potensi daerah ya, kalau dikembangkan oleh pemerintah mungkin ini bisa menjadi yang untuk buka lapangan kerja baru khususnya Benar-benar, Bang. Oke, ini tadi kan Pak, saya lihat itu sendal-sendal hotel semua ya Pak ya. Nah kalau misal nih Pak, dari kami yang dinas-dinas menyelenggarakan sebuah event atau acara, itu bisa pesen di Bapak nggak? Atau Bisa, gimana? bisa, Oh bisa juga ya Pak ya? bisa. Bisa melayani Souvenir. Souvenir juga ya. Oke. Nah iya Pak, kalau ada yang pengen pesen Pak, itu gimana prosesnya Pak? Untuk ya bisa melalui HP bisa. Oke. Nomornya Boleh, Pak. 081 081 082 Oke, 082 321 321 09 09 30 30 313. 313. Oke, nanti ada di layar nih. Ada di layar. Nomor lengkap. Ya dengan Bapak siapa? Pak Sudirman ya, Pak? Sudirman. Dengan Pak Sudirman langsung, guys. Oke, jadi kalau ada acara-acara bisa langsung pesan ke Bapak Sudirman nih. Atau kalau mau langsung nih datang ke Desa Barapan Benar, juga, ke karena di Barapan. sini juga banyak kan produk-produknya. Mungkin bisa lihat-lihat juga. Benar. Tadi mungkin ada Mersanya pengen pelampung. Ada pelampung tadi, terus juga ada Taliban juga di sana. Itu banyak ya olahan-olahan dari karet gitu ya, Pak ya. Oke. Siap. Oke, Bapak, punten makasih udah menyambut kami di Desa Kebarapan ini. Terus semoga makin lancar usahanya dan dapat berkembang juga. Ya tadi juga kita udah tahu ya bersama kalau memang potensi dari Desa Kebarapan ini sangat banyak ya. Tadi ada produk UMKM-nya, ada Taliban juga, ada pelampung juga yang tadi kita awal-awal. Terus juga di sini kita bisa lihat ada produksi sendal olahan dari sponsor. Jadi gitu. Dan tentunya banyak produk UMKM yang membuat kita itu lebih bangga daripada kebanggaan kita terhadap Kabupaten Cirebon. Mungkin itu saja ya dari episode Warung Beli kali ini. Tonton episode selanjutnya di Warung Beli.